Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyanto, jadi dosen kalian di mata kuliah filsafat. Insya Allah kita selama satu semester nanti akan belajar sama-sama tentang banyak hal ya, tapi hanya permukaan saja karena masih bersifat pengantar, jadi belum masuk ke substansi lebih dalam. Nanti saudara sekalian bisa mempelajari lebih detail mengenai filsafat itu seperti apa, kemudian dibawa ke ranah psikologi itu seperti apa. Saudara bisa mempelajari secara mandiri. Tapi di sini saya hanya memberikan stimulus-stimulus saja, kemudian saudara yang akan memperkaya diri. Jadi orientasinya sudah pada perkembangan pribadi masing-masing. Jadi dosen atau guru itu sebatas fasilitator atau teman diskusi begitu. Baik, saudara sekalian, pada pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan mengenai beberapa hal. Yang pertama, definisi filsafat seperti apa, kemudian makna filsafat atau pengertian filsafat menurut para filsuf dari berbagai generasi, kemudian sejarah lahirnya filsafat seperti apa, atau dengan bahasa lain latar belakang lahirnya pemikiran filosofis. Dan kemudian yang terakhir kita akan membicarakan tentang ciri-ciri dari berpikir filosofis seperti apa, atau ciri-ciri filsafat itu seperti apa. Sesuatu dikatakan filsafat, filosofis itu ketika apa, gitu kira-kira. Baik, saudara sekalian, kita mulai dari pertama mengenai definisi filsafat. Filsafat itu serapan dari bahasa Yunani, asal katanya filosofia atau filosofein, maknanya mencintai kebenaran. Itu makna secara kata ya. Kemudian Pitagoras itu termasuk filsuf filsuf terdahulu itu pada tahun 572 sampai 497 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya, jadi lama sekali itu ya. Itu ketika ditanya sama orang apakah Anda itu termasuk orang bijaksana, orang yang arif, jawabannya beliau mengatakan filosofos. Saya filosofos. Apa filosofos? Pecinta kearifan. Jadi menurut Pitagoras, filsafat itu adalah ya mencintai kearifan, mencintai kebijaksanaan. Itu kata beliau. Nah, ada pergeseran makna sesungguhnya ya. Jadi ketika awal munculnya berpikir filosofis atau filsafat itu, orang yang berpikir filosofis itu adalah bertujuan mencari keutamaan mental. Jadi yang tujuan utama dari berfilsafat adalah membentuk mental gitu ya. Mental seperti apa? Mental yang mencintai kebenaran, mencintai kearifan. Itu makna secara kata. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari makna secara istilah. Jadi menurut para filsuf, di pandangan para filsuf mengenai filsafat, yang pertama Plato adalah murid dari Socrates. Socrates adalah legenda dari filsafat ya. Kalau kita belajar filsafat, maka kita pasti belajar mengenai setidaknya 3 pikiran utama yang kita pelajari. Yang pertama Socrates, kemudian Plato, dan ketika Aristoteles. Itu menjadi hal yang mutlak karena beliau bertiga adalah termasuk orang-orang yang menyusun cara berpikir filosofi yang lebih sistematis begitu dan struktur. Pertama Plato itu mengatakan kearifan yang berasal dari proses pemikiran kritis ataupun dengan berdiskusi atau dialektika. Jadi istilah yang dipakai, yang tenar dari Plato adalah dialektika, proses dialektis. Jadi kearifan atau kebenaran itu diperoleh dari proses berdiskusi, proses pemikiran kritis. Jadi bahasanya itu saudara sekalian bisa ngopi dengan temennya yang punya pikiran yang sama, pikiran yang progresif, diskusi, berdialektika, beradu argumentasi, menghasilkan sebuah gagasan baru. Proses itu dikatakan berfilsafat. Begitu. Kemudian René Descartes mengatakan dengan hampir senada tapi berbeda ini ya, berbeda bahasa. Filsafat menurut dia adalah merupakan kumpulan pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Jadi filsafat ini adalah sebuah pengetahuan ya,
kumpulan dari berbagai macam pengetahuan, berbagai macam ilmu, disiplin ilmu yang mempelajari objek dari ilmu tadi adalah Tuhan, kemudian alam dan juga manusia. Di teologis, kosmologis dan antropologis. Itu menurut Descartes. Jadi tiga aspek ini menjadi objek utama yang jadi bahan kajian, bahan pemikiran, bahan diskusi. Yaitu Tuhan, alam, dan juga manusia. Gitu. Kemudian kata Al-Farabi, filsuf Islam yang masyhur di sini di kalangan Islam ya, beliau mengatakan bahwa filsafat itu merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala hal, atau dalam bahasa Arabnya itu al-ilmu bil maujudat bi mahia al maujudat. Jadi ilmu yang menyelidiki tentang hakikat, jadi mencari sebuah hakikat, mencari sebuah substansi dari isi. Jadi katakanlah ada kursi. Kursi adalah benda jadi. Substansi dari kursi itu apa? Kayu. Kayu sifatnya apa? Keras. Kayu sifatnya apa? Kuat. Maka dikatakan kursi ketika dia itu kuat. Kuat apa? Diduduki, digunakan sebagaimana mestinya. Ini tugas dari filsafat, itu perumpamaan yang diberikan oleh Al-Farabi. Jadi sebuah ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada. Hakikatnya itu apa? Itu contoh dari benda yang ada kursi. Jadi sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan bentuknya. Itu menurut para filsuf, kita ambil 3 contoh itu. Tentu masih banyak sekali, puluhan, bahkan ratusan pemahaman mengenai apa itu filsafat. Saudara bisa pelajari sendiri. Sebuah buku yang menarik, nanti saya kirimkan bukunya ya. Itu mengenai filsafat umum. Jadi ini mengenalkan filsafat dari yang paling sederhana, yang paling mudah dipahami, dan untuk para pemula cocok sekali ini ya. Jadi dapat dikatakan, disimpulkan bahwa filsafat adalah kemampuan berpikir secara mendalam atau radikal untuk mencari sebuah kebenaran. Jadi ketika mendengar istilah radikal, jangan langsung kita berpikir bahwa radikal itu adalah terorisme, anarkisme, ekstremisme. Tidak. Sesungguhnya ada pergeseran makna, bahwa radikal yang makna yang sesungguhnya itu adalah berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir secara mendalam, berpikir secara serius. Untuk apa? Untuk mencari sebuah kebenaran. Atau dalam bahasa Al-Farabi tadi, mencari hakikat dari sebuah kebenaran, hakikat dari segala yang ada. Kita bisa menemukan hakikat atau substansi utama dari bentuk dari yang ada ketika kita mampu berpikir secara radikal, berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Itu pemahaman mengenai filsafat. Kemudian yang kedua mengenai sejarah kelahiran filsafat. Ini menarik menurut saya untuk dipelajari sebelum kita beranjak kepada materi-materi yang lain. Jadi pada 2000 tahun sebelum sekitar tahun berapa? 2000 tahun sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi, ingat, bukan tahun 2010 tahun yang lalu, bukan, tapi sebelum Masehi, bangsa Babilonia yang tinggal di lembah Sungai Nil dan Sungai Efrat, pada masa itu, bayangkan aja, pada masa itu sudah mempelajari ilmu matematika. Produk dari era itu adalah piramida. Di piramida itu merupakan kombinasi keilmuan geometrik dan juga matematik. Jadi bisa dibayangkan betapa canggihnya pemikiran orang ketika itu ya, orang-orang pada masa itu, tahun 2000 sebelum Masehi, sudah lebih modern daripada kita mungkin. Sebelum ada peralatan yang canggih, sebelum ada alat-alat berat untuk mengangkut material-material yang bermassa berat, tapi sudah bisa menciptakan sebuah piramid. Itu bukti sebuah kemajuan pada masa itu. Sesungguhnya itu dikatakan mereka telah berfilsafat. Kenapa? Melampaui zaman. Itu. Kemudian selain itu pada masa yang kurang lebih sama sudah mempelajari mengenai ilmu perbintangan, ramalan gerhana matahari, gerhana bulan. Jadi ilmu astronomi yang kita kenal sekarang ini itu bukan ilmu baru sesungguhnya. Sudah sejak zaman sebelum Masehi itu sudah ada. Sejak zaman Mesir kuno sudah ada. Mereka sudah bisa meramalkan kapan kira-kira akan terjadi gerhana matahari, pada tahun berapa terjadi gerhana bulan. Nah, itu sudah mereka lakukan. Jadi jangan dikira orang-orang terdahulu itu malah terbelakang. Tidak, mereka berpikirnya
berkemajuan sekali sesungguhnya. Bahkan kita hanya mengembangkan ilmu yang mereka sudah lakukan, temukan. Jadi kita hanya mengembangkan saja sesungguhnya. Seperti astronomi, ini contohnya matematika, geometrik, ini kita menamai saja bahwa yang mereka lakukan itu adalah ilmu matematika. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu ada ilmu matematika, berbeda istilah saja. Tetapi dalam penerapannya dan konteks saat itu sudah dilakukan oleh pendahulu kita. Kemudian yang paling terkenal di kalangan filsuf, di diskusi filsafat, ketika kita bicara sejarah filsafat, kita tidak bisa terlepas dari pikiran-pikiran para filsuf di masa Yunani kuno. Ya, sebut saja ada Homerus, itu tahun 850 sebelum Masehi. Jadi dia sudah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Ilias dan Odysseus. Jadi buku itu melawan natural religion, atau pada masa itu kan, pada masa saat itu ya 800 sebelum Masehi itu, orang-orang mengatakan bahwa manusia itu tidak memiliki kebebasan, kewenangan untuk melakukan sesuatu. Segala hal yang ada di muka bumi, di semesta ini, atas kehendak dari Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maka kita tinggal pasrah menikmati apa yang ada. Nah, pada masa itu dilawan oleh Homerus bahwa prinsip natural religion itu diganti di cultural religion. Jadi manusia itu memiliki kewenangan untuk mengembangkan hal yang ada, menemukan sesuatu yang belum ada, atau memanfaatkan sesuatu yang ada menjadi lebih baik. Jadi sudah begitu, menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya, menggunakan tenaganya. Jadi itu yang dilakukan oleh Homerus yang dituliskan di buku Ilias dan juga Odysseus itu. Kemudian yang tidak kalah fenomenal adalah pikiran dari filsuf yang masyhur juga di kalangan para filsuf saat ini ya, namanya Thales. Thales itu lahir di tahun 625 sebelum Masehi dan meninggal kurang lebih pada tahun 545 sebelum Masehi. Itu jauh sebelum Nabi Muhammad lahir itu tentunya ya. Nggak tahu eranya Nabi siapa, nggak paham ya. Tetapi pada masa itu Thales sudah mengembangkan ilmu geometrik dan juga matematik. Fokusnya filsuf-filsuf terdahulu itu adalah pada masanya Homerus dan Thales ini dan lain sebagainya ya, itu fokus pada filosof alam ya, ini mengenai kosmologis dan juga kosmogonis. Kosmologis itu mengenai asal usul dari semesta atau arke, jadi itu asal usul dari semesta. Kalau kosmogonis itu adalah sifat-sifat yang menyertai kejadian itu. Di kejadian semesta itu kenapa bisa sebabnya, itu dulu mereka berpikir begitu kuatnya, bagaimana kira-kira dunia ini tercipta, bumi tercipta itu karena apa. Nah ini muncul pertanyaan-pertanyaan mengapa, bagaimana, apa, itu menimbulkan pikiran-pikiran filosofis radikal mereka. Thales mengatakan bahwa dunia dan seisinya ini, semesta ya bahasanya itu, semesta itu berasal dari satu benda. Apa benda itu? Air. Jadi manusia tidak bisa hidup bila tidak ada air. Contohnya apa? Coba bayangkan, kita coba buka tangan ini, urat nadi kita lukai begitu ya, kemudian darah mengucur semuanya habis, manusia nggak punya darah. Kira-kira bisa hidup nggak manusia itu? Tidak bisa. Nah, darah adalah unsur air, maka kata Thales, semesta ini ada karena air. Begitu juga hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Tumbuhan tidak diberi air, dia akan mati. Buktinya apa? Ketika musim kemarau tidak ada hujan, tanahnya ini kering, akhirnya juga mati. Tanah juga sama, tanah ini menjadi kering, tidak berguna ketika tidak ada air di dalamnya. Nah, makanya struktur di semesta ini ada karena faktor air, itu kata Thales. Ini makanya mereka disebut filosof alam atau kosmologis, karena berpikir mengenai banyak pikiran mereka tercurahkan mengenai alam. Itu sejarah. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, kita akan membahas mengenai ciri-ciri filsafat. Apakah setiap pemikiran yang dilakukan secara mendalam, secara detail, secara rinci, itu dikatakan berpikir filosofis? Belum tentu. Jadi tidak mesti orang yang berpikir serius, berpikir mendalam, berpikir redik itu kemudian dikatakan berpikir filosofis atau telah menjadi seorang filosof. Belum juga, karena ternyata ada setidaknya lima ciri khusus
pikiran itu dikatakan sebagai pikiran filosofis. Yang pertama, karakter atau ciri dari berpikir filosofis itu adalah yang pertama sangat umum. Jadi filsafat ini bisa masuk ke semua lini, tetapi hanya sebatas permukaan. Jadi semuanya bisa dimasuki oleh filsafat. Sangat umum sifatnya itu, belum ada karakter khusus untuk mempelajari apa itu belum, tapi masih sangat umum. Kemudian yang kedua, tidak faktual. Tidak faktual itu artinya spekulatif. Jadi contoh tadi yang disampaikan oleh Thales tadi ya, bahwa semesta itu berasal dari asal muasal dari semesta itu adalah air. Itu sebenarnya spekulatif saja karena tidak ada pemikiran empiris sebelumnya, tidak ada data-data valid, tetapi tetap logis. Jadi sifat dari filsafat adalah spekulatif tapi logis. Kenapa dikatakan spekulatif? Karena berorientasi ke masa mendatang. Jadi hal-hal yang abstrak yang dibicarakan oleh filsafat itu. Gitu. Tapi kritis, spekulatif dan juga logis. Contoh tadi yang dibilang oleh Thales bahwa semesta itu berasal dari air. Kenapa? Justifikasinya adalah nyatanya manusia tidak bisa hidup ketika tiada air. Tanah tidak bisa berfungsi dengan baik ketika tidak ada air. Kemudian hewan, tumbuhan juga sama perlakuannya, hukumnya ya. Maka menyimpulkan bahwa semesta ini ada karena faktor air. Logis, itu logis. Benar dan tidaknya perlu diuji, tetapi itu masih spekulatif, tetapi tetap logis. Ada justifikasi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah bersangkutan dengan nilai. Filsafat itu tidak bisa terlepas dari dua hal, benar, salah, baik, buruk, susila, asusila. Jadi tidak bisa berlepas dari nilai-nilai itu, karena memang berpikir filosofis itu tidak hanya bicara soal akal saja, tapi juga soal rasa. Rasa itu yang disebut dengan kearifan, kebijaksanaan, itu lahir. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan arti atau makna. Jadi dikatakan berpikir filosofis, dikatakan berfilsafat ketika pikirannya itu ilmiah. Jadi walaupun ada spekulatif, tetap ilmiah, tetap bisa dirasionalisasikan, bisa diterima oleh akal. Maka tidak ada istilah logical fallacy di situ, kesesatan pikir, tidak ada. Jadi ketika pikiran itu dikatakan ilmiah, tidak sesat, maka dikatakan itu pikiran yang berarti atau memiliki arti, memiliki makna. Yang terakhir, dikatakan berpikir filsafat ketika sifatnya itu adalah implikatif. Apa implikatif itu? Itu berdampak. Ada proses dialektika di situ. Jadi prinsipnya adalah ada tesis, kemudian antitesis, sintesis, dan seterusnya. Kembali ke tesis lagi, ada antitesis lagi, terjadi sintesis lagi, dan seterusnya begitu terus. Karena ada proses diskusi yang panjang, ada dialektik yang terjadi di situ. Contoh ketika Thales mengatakan semesta ini berasal dari air, ternyata ada orang lain yang mengatakan teori yang berbeda, ledakan misalkan, bahwa semesta ini ada karena ada ledakan. Ledakan itu terciptalah planet-planet. Nah, kira-kira begitu, ada bulan, ada planet-planet, ada tata surya, itu dari ledakan. Itu kata ilmuwan zaman sekarang ya. Kemudian teori bumi. Ada yang mengatakan bumi itu bulat. Ya, dan kita meyakini, banyak yang meyakini bahwa teori bumi itu bulat. Tetapi juga tidak sedikit loh para pakar yang mengatakan bahwa bumi itu adalah datar. Nah, ini proses dialektik ini berjalan dari dulu sampai sekarang, itu masih berjalan terjadi seperti itu. Nah, ini berarti telah terjadi pemikiran filsafat di situ, filosofis di situ, karena ada proses dialektika, ada tesis, antitesis, dan juga sintesis. Nah, itu yang terjadi. Banyak hal. Maka harapannya setelah mempelajari mata kuliah filsafat ini, mengikuti mata kuliah filsafat ini, saudara sekalian menjadi lebih kritis, menjadi lebih tercerahkan ya dalam berpikir, sehingga tidak hanya sekedar mengikuti hal yang ada, mengikuti kebiasaan yang ada, tapi mengkaji hal yang ada ini ada karena apa, kebiasaan ini muncul karena apa, lantas apakah kebiasaan ini masih relevan ketika dibawa dalam konteks saat ini, bahkan konteks masa mendatang, apakah masih relevan. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi filsafat ini adalah melatih kita untuk berpikir ya, berpikir
lebih jernih, berpikir secara kritis, berpikir dengan orientasi masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Itu berpikir filosofis. Baik, itu saja pertemuan pertama. Telah kita pelajari yang 3 hal mengenai definisi filsafat, kemudian sejarah filsafat, ciri-ciri dari filsafat. Terima kasih. Kita sambung pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.